من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan bahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, yang mana kita sudah sampai ke bab yang ke-37. Di situ disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, babu man lam yatawadda illa minal ghashi al-muthkil. Bab ulama yang berpendapat, artinya Imam Bukhari memperkuat pendapat dengan membawakan sebuah dalil yang mengatakan tidak berwudu atau tidak membatalkan wudu kecuali dari hilang kesadaran yang total. Ini nanti disebutkan karena ada namanya pingsan, itu ada awal-awal pingsan. Kalau di dalam bahasa Arab, pingsan yang total itu namanya bidayah, atau awal pingsan itu namanya ghashi. Ghashi. Tapi belum hilang kesadaran, hampir pingsan. Hampir pingsan. Ya, tapi kalau sudah hilang total, namanya al-ighma, al-mughma alaih. Jadi orang yang betul-betul pingsan sehingga tidak sadar apa yang terjadi di sekitarnya. Berbeda dengan al-ghashi, itu baru awal atau hampir pingsan. Maka karena dia tidak hilang kesadaran, tidak pula membatalkan wudu. Sama seperti orang yang baru mau tidur, hampir tidur. Ini tidak membatalkan wudu, walaupun dalam keadaan terlentang, atau duduk, atau berbaring, atau berdiri mungkin. Berbeda dengan orang yang betul-betul pulas di dalam tidurnya. Walaupun tidak sambil berbaring, walaupun cuma sambil duduk, ataupun cuma sambil senderan gitu. Yang penting hilang kesadaran secara total, baik tidur maupun pingsan. Di sini dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah sebuah hadis yang ke-184. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Ismail ibn Abi Uwais ibn Ukhti Malik, haddatsani Malik bin Anas. Di pamannya Ismail tadi, pamannya Ismail bin Abi Uwais. Jadi Imam Malik itu saudara ibunya. Ya, makanya Ismail bin Abi Uwais dikatakan ulama ibnu Ukhti Malik. Dan Hisham bin Urwah. Ini Imam Malik rahimahullah, Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah. Ya, sebagai ulama yang memberi fatwa dan mengajar di Masjid Nabawi di zamannya. Gurunya Imam Syafi'i dan imam-imam yang lain yang sangat banyak kita jumpai di dalam kitab-kitab hadis-hadis Rasulullah SAW. Imam Malik bin Anas al-Asbahi al-Yamani. Hisham bin Urwah, dari Hisham bin Urwah, an imra'atihi Fatimah, dari istrinya Fatimah. Fatimah bintil Mundir ibn Zubair ibn Awam.
an jaddatiha Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum, dari neneknya. Jadi Fatimah istrinya Hisham bin Urwah itu meriwayatkan dari neneknya Asma binti Abi Bakar. Ya, Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, istrinya Zubair bin Awam. Jadi suaminya Asma Zubair bin Awam. Kalau tadi Hisham bin Urwah itu beliau meriwayatkan dari istrinya. Istrinya Fatimah bintul Mundir. Nah, Hisham bin Urwah itu bin Zubair. Hisham bin Urwah ibn Zubair ibn Awam. Fatimah istrinya Fatimah bintul Mundir bin Zubair bin Awam. Jadi sepupu, ya kan? Menikah dengan sepupunya Hisham bin Urwah, menikah dengan sepupunya Fatimah bintul Mundir. Kakeknya sama. Siapa? Zubair bin Awam. Neneknya sama. Siapa? Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya. Menikah dengan, jadi Hisham bin Urwah menikah dengan sepupunya Fatimah bintul Mundir bin Zubair. Hisham bin Urwah bin Zubair. Biasa. Nah, Zubair bin Awam itu berarti Zubair bin Awam sama Khadijah, istri Rasulullah SAW. Zubair bin Awam itu ibunya Sofia. Sofia itu tantenya Rasulullah. Sofia bintu Abdul Muttalib. Adapun Al-Awwam, Zubair bin Awam bin Khuwailid. Ya, Zubair bin Awam bin Khuwailid. Berarti dia keponakannya Khadijah, istri Rasulullah SAW yang pertama. Khadijah bintu Khuwailid. Ya, Khadijah bintu Khuwailid. Tapi kalau Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah SAW, itu agak jauh hubungan nasabnya. Ya, agak jauh hubungan nasabnya, ketemu di kakek yang kelima Rasulullah SAW. Ya, yang ketemu di kakek yang kelima Rasulullah SAW. Khadijah bintu Khuwailid, ya, bintu Asad, bintu Abdul Uzza, bin Qusay. Qusay, nah ini Qusay kakek Rasulullah SAW yang kelima atau yang keenam. Nah di sini Fatimah bintul Mundir meriwayatkan dari neneknya Asma binti Abi Bakar. Neneknya Fatimah bintul Mundir ya sama juga neneknya Hisham bin Urwah. Asma binti Abi Bakar istrinya Zubair ibn Awam. Ya, Zubair, jadi ini keluarga yang terhormat semuanya. Ya, jadi Asma binti Abi Bakar punya suami Zubair. Zubair ini al-asyara minal asyara al-mubasysyirin bil jannah. 10 orang yang paling mulia yang telah dipastikan masuk ke dalam sorga. Sahabat spesial Rasulullah SAW. Suaminya Zubair. Ya, bapaknya Abu Bakar Siddiq. Jadi top 10 sahabat Rasulullah SAW. Nomor satunya Abu Bakar. Nomor satunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia punya suami Zubair ibn Awam. Jadi bapaknya, suaminya, semuanya istimewa. Semuanya istimewa. Saudarinya Aisyah. Aisyah istri kesayangan Rasulullah SAW setelah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Qalat, dia berkata, Ataitu Aisyah zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku suatu kali mendatangi Aisyah, saudariku, dan dia istri Rasulullah SAW, khina khasafati syams. Ketika itu sedang terjadi matahari, gerhana matahari. Sedang terjadi gerhana matahari. Fa'idzan nasu qiyamun.
yusalluna. Dan aku lihat manusia, para sahabat Rasulullah SAW itu sholat kusuf, sholat gerhana matahari. Yusallun wa idza hiya qa'imatun tusalli. Dan aku lihat Aisyah ikut sholat bersama para sahabat Rasulullah SAW. Iya, ada kemungkinan beliau sholat di masjid bersama Rasulullah SAW yang paling belakang. Bisa juga mungkin beliau sholat tetap di kamarnya. Karena kamar Aisyah itu persis yang ada kuburannya Rasulullah SAW sekarang. Jadi kuburan Rasulullah SAW itu tadinya kamar Aisyah. Kenapa Rasulullah SAW dikubur di sana? Karena ada keterangan bahwasanya tidaklah seorang nabi meninggal maka dia harus dikubur di tempat di mana dia meninggal. Jadi Allah sudah pilihkan bagi Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya tanahnya. Jadi di mana Nabi meninggal, di titik itulah dia hendaklah dikuburkan. Nah, Rasulullah SAW meninggal di kamar Aisyah. Jadi ya ini menunjukkan keistimewaan Aisyah dibandingkan istri-istri Rasulullah yang hidup di zaman itu. Artinya kan tinggal 9 ketika Rasulullah SAW meninggal dunia. Dan ketika itu yang paling istimewa, yang paling mulia di sisi Allah, Allah pilihkan di gilirannya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Setelah, tentu saja itu semua setelah meninggalnya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Nah, ini wa idza hiya qa'imatun tusalli. Aku pun lihat Aisyah berdiri ikut sholat gerhana. Faqultu ma linnas. Kemudian aku berkata, ada sholat apa ini? Ya, sholat apa? Fa asyarat bi yadayna was-sama'. Lalu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memberikan isyarat dengan tangannya ke arah langit. Suruh lihat ke atas. Ya. Kemudian berkata Aisyah, subhanallah. Artinya sudah jangan terus aku diajak bertanya-tanya. Nanti keceplosan bablas ngobrol nanti orang lagi sholat. Ya, Aisyah cukup mengatakan subhanallah. Artinya isyarat sudah, tidak usah banyak tanya. Ya, subhanallah. Jadi sini Aisyah memberikan isyarat ke atas langit. Kan Asma saudarinya bertanya, ini sholat apa? Ya kan kok panjang banget. Ya, dia kasih isyarat. Ya, ke atas langit. Ya, karena di situ sedang gerhana matahari. Total. Subhanallah. Aisyah mengatakan subhanallah. Artinya stop, ikut, jangan banyak tanya, ikut sholat. Ya. Kemudian fakultu ayat. Masih tanya juga Asma radhiyallahu ta'ala anha. Ayat, maksudnya ayat itu di situ gerhana matahari dan itu tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Fa asyarat ainam. Kemudian Aisyah memberikan isyarat iya, artinya tapi dengan anggukan gitu. Ya, dengan anggukan. Fakumtu. Jadi di sini kata ulama bahwasanya isyarat yang ringan itu tidak membatalkan sholat. Jadi cuma sekedar menunjuk ke atas langit, kemudian cuma anggukan itu tidak membatalkan sholat. Demikian juga ucapan subhanallah itu bukan pembicaraan yang membatalkan sholat. Berbeda dengan pembicaraan seperti obrolan atau percakapan, nah itu yang membatalkan sholat. Tapi ucapan subhanallah itu kan bagian daripada zikir. Inna hadis salah la yasluh fi syai'un min kalamin nas. Kata Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat yang Arab, yang Badui gitu, pernah bercakap-cakap di dalam sholat. Rasulullah tegur bahwasanya sholat itu tidak boleh ucapan perkataan manusia sehari-hari. Tapi dia bacakan Quran, zikir, ya, tasbih, tahmid,
Ya, ini, nah subhanallah atau alhamdulillah itu bagian daripada tasbih. Makanya ulama katakan ketika kita bersin di dalam sholat, itu disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman ulama berbeda paham apakah dengan keras ataukah dengan sir gitu. Ya, dengan keras ataukah dengan sir untuk mengucapkan alhamdulillah ketika kita bersin. Nah, cuman kata ulama tidak disyariatkan bagi orang yang mendengar ya untuk menjawab ucapan alhamdulillah. Jadi tidak disyariatkan untuk kita balas dengan yarhamukallah. Ya, jadi dia ucapkan alhamdulillah udah, kita tidak menyambut dengan membalas yarhamukallah dan seterusnya. Fa asyarat ay na'am. Fa qumtu hatta tajallani al-ghashi. Al-ghashi. Nah, ini syahidnya, ini dalilnya. Lalu aku ikut sholat. Sampai-sampai itu aku hampir pingsan. Ya, saking lamanya. Saking lamanya. Kan Rasulullah SAW sholat kusub itu 2 rakaat. Ya kan? 2 rakaat. Rakaat yang pertama itu 2 ruku. Rakaat yang kedua 2 ruku. Ya, 2 ruku. Jadi totalnya 4 ruku dengan 4 sujud. Berbeda dengan sholat biasa, sholat subuh kan 1 rakaat ya 1 ruku. Ya kan? Nah ini sholat kusub 1 rakaat 2 ruku. Berarti 2 kali baca Al-Fatihah di 1 rakaat. 2 rakaat berarti 4 kali baca Al-Fatihah. Nah, disebutkan dalam sebagian riwayat yang lain, itu 1 rakaat. Yang pertama kan baca Al-Fatihah. Itu baca surat, panjangnya sekitar surat Al-Baqarah. Wah kan lumayan itu. Surat Al-Baqarah. Terus rukuknya itu kurang lebih hampir sama dengan bacaannya. Mumet nggak? Wah, makanya di sini disebutkan Asma hampir pingsan. Ya, nanti bangun rakaat ruku yang kedua baca Al-Fatihah, Sami Allahu liman hamidah, baca Al-Fatihah. Itu setelah Al-Fatihah kurang lebih seperti Ali Imran. Ya, sampai ya kan setelah itu ya berarti kan berapa jam itu. Apalagi bacaan Rasulullah SAW itu enggak ngebut ekspres gitu. Kayak di mana? Di daerah Jawa Timur itu. 23 rakaat cuma 5 menit itu. Ya kan? Nah ini bacaan Rasulullah panjang. Ya muddu maddan. Bacaan Rasulullah SAW itu panjang. Artinya pakai mad. Jadi 2 ya 2, 4 ya 4 dan seterusnya. Nah sehingga di sini disebutkan kata Asma radhiyallahu ta'ala anha hatta tajallanil ghashi, sampai aku hampir pingsan. Sampai aku hampir pingsan. Ya. Wa ja'altu asubu fawqa ra'si ma'an. Karena hampir pingsan, sudah punya perasaan mau pingsan. Nah, ini kalau sebentar lagi pingsan beneran nih. Ya kan, ngerepotin orang nanti. Ngerepotin orang, akhirnya beliau asubu fawqa ra'si. Wajal tu asubu fawqa ra'si. Jadi aku ambil air, mungkin dia bawa tempat air gitu. Kalau ibu-ibu kan seperti ibu-ibu lah, dari zaman dulu sampai zaman sekarang hobi bawa air pakai tumbler lain sebagainya. Dia buka, dia guyur kepalanya dengan air. Dia guyur kepalanya dengan air, asubu fawqa ra'si ma'an. Untuk apa? Menahan supaya tidak supaya tidak pingsan. Nah di sini kita lihat bagaimana subhanallah Rasulullah SAW sholat sekian lamanya itu, ya sampai selesai. Disebutkan dalam sebagian riwayat selesai gerhana gerhana mataharinya. Berarti berapa jam itu, ya kan? Bacanya Al-Baqarah, rukunya panjang juga, mungkin berjam-jam, mungkin 3 jam, 4 jam itu belum selesai. Nah, padahal kita tahu Rasulullah SAW ketika itu umurnya, itu kan di penghujung hayatnya ini. Di penghujung hayatnya
kurang lebih mungkin sekitar berapa bulan setelahnya Rasulullah meninggal. Jadi kan kejadiannya pas meninggal anak Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Ibrahim anak Rasulullah SAW dari Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah. Ya umurnya 1,5 tahun. Ya meninggalnya umurnya 1,5 tahun. Ya Allah berkehendak untuk menjadikan Rasulullah SAW tidak punya anak laki-laki. Ya tidak punya anak laki-laki. Kata Rasulullah SAW, "Lau asya Ibrahim lakana nabiyan." Kalau Ibrahim itu hidup sampai dewasa, maka dia akan menjadi seorang nabi gitu. Cuman kan Allah berkehendak umurnya cuma 1,5 tahun meninggal dunia. Demikian pula anak-anak Rasulullah SAW yang laki-laki yang lainnya, semuanya meninggalnya belum sampai usia dewasa. Jadi Rasulullah SAW punya anak 7, 6 meninggal di masa Rasulullah SAW hidup. 6 semuanya meninggal di masa Rasulullah SAW hidup. Cuman 1 yang meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Nah, di sini waja'altu asubu fawqa ra'si. Maka aku guyur kepalaku dengan air. Ya, supaya hilang rasa mau pingsannya. Itu sudah hampir pingsan. Ya. Nah, dari perkataan Asma binti Abi Bakar Siddiq ini, kita bisa ambil pelajaran kenapa Imam Bukhari membawakan bab ini. Artinya kalau cuman hampir pingsan atau bidayatul ighma, jadi awal-awal pingsan, kesadaran masih ada, tapi hampir kalau diterusin itu benar-benar pingsan itu, maka ini tidaklah membatalkan wudhu. Ya sama seperti awal-awal kita mau tidur, sudah ngantuk berat, sudah terpejam, tapi masih sadar akan yang sekitarnya. Artinya kalau seandainya kita itu keluar angin atau mungkin buang air kecil atau buang air besar, kita masih sadar. Nah ketika itu tidak batal wudunya. Kemudian falamman sarafa Rasulullah SAW hamidallah wa atana alaihi. Kemudian setelah salam, Rasulullah SAW sampaikan semacam khutbah. Di situ Rasulullah SAW puja dan puji Allah SWT seperti biasa, baca Alhamdulillah atau Innal hamdalillah hamadu wa nasta'in wa nastaghfiruh dan seterusnya itu. Kemudian bersalawat atas Nabi. Kemudian dalam sebagian riwayat itu Rasulullah SAW kasih prolog. Ya. Inna syamsa wal qamar la yankasifani limauti ahadin au lihayatihim. Bahwasanya gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu bukan karena meninggalnya seorang tokoh atau lahirnya seorang tokoh. Karena keyakinan jahiliyah itu mengatakan gerhana matahari itu dikarenakan kematian seorang tokoh atau kelahiran seorang tokoh, dan Allah punya kehendak pas kejadian gerhana matahari itu meninggal Ibrahim. Ya, Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ya kan? Sehingga digatuk-gatukkan, dicocok-cocokkan. Wah, ini gerhana matahari ini. Karena putra Rasulullah SAW Ibrahim itu meninggal, makanya ada gerhana matahari. Nah, Rasulullah kasih tegas. Ditegaskan oleh Rasulullah SAW setelah Rasulullah SAW melaksanakan sholat kusuf. Ya, setelah Rasulullah melaksanakan sholat kusuf, bahwasanya ini gerhana matahari ataupun gerhana bulan itu bukan karena matinya seorang tokoh, ya, yang fenomenal atau lahirnya seorang tokoh yang fenomenal. Itu cuma tanda-tanda kebesaran Allah SWT agar kita bisa
tadabbur. Jadi menghayati, lihat fenomena alam yang dahsyat, bagaimana sempurnanya zat yang menciptakannya dan yang mengaturnya. Jadi itu yang diistilahkan dengan tadabbur alam. Artinya kita melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar kita, dengan matahari, dengan bulan, malam, siang, dan seterusnya. Ya, kita ambil pelajaran untuk menambah keimanan kita, rasa takut kita, rasa tawakal kita, rasa ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya kita terus merasakan betapa kerdilnya, betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah SWT yang maha kuat lagi maha perkasa. Falamman sarwa Rasulullah hamidallah atna alaihi maqal. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan pesannya, ma min syai'in kuntu lam arahu illa qad ra'aituhu fi maqami hadza hatta al-jannata wan nar. Ya. Kata Nabi, tidak ada satu. Jadi masing-masing sahabat ini kan kata ulama kejadiannya cuma sekali. Kejadiannya cuma sekali gerhana matahari di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sholat gerhana. Jadi ini riwayat yang paling sahih. Riwayat yang paling sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dan ulama yang sahabat yang meriwayatkannya banyak. Sahabat yang meriwayatkannya banyak. Masing-masing meriwayatkan potongan-potongan. Ya, dan saling melengkapi satu sama lainnya. Nah di situ ada keterangan yang dihafal oleh Asma binti Abi Bakar. Aku dengar Rasulullah SAW setelah selesai salam itu khutbah, kasih ceramah. Nah salah satu poinnya Rasulullah SAW bersabda, ma min syai'in kuntu lam arah illa qad ra'aitu fi maqami hadza. Jadi tidak ada sesuatu yang aku sebelumnya belum lihat, ya. Qad ra'aitu fi maqami hadza. Aku lihat sekarang sampai sorga dan neraka. Ya. Yang menjadi pertanyaan, kan Rasulullah SAW sudah pernah lihat sorga dan neraka sebelumnya. Ya, kapan itu? Kapan? Pas Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu kan waktu masih di Mekah, ya kan? Waktu dia masih di Mekah. Kejadian ini sudah di Madinah, di penghujung hayat Rasulullah SAW. Kata ulama, ini komprominya gampang. Ya, maksudnya lihat di dunia, di bumi, ini kejadiannya. Pas Isra Mi'raj, ya lihat pas sedang di atas langit. Ya, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pas di bumi, ini kejadiannya. Jadi kejadian setelah Rasulullah SAW, setelah terjadinya gerhana matahari, ketika itu Allah perlihatkan, di antara yang Allah perlihatkan kepada nabinya, itu sorga dan neraka. Sorga dan neraka. Sampai-sampai, ya, sampai-sampai Rasulullah SAW maju, ya, sepertinya Rasul dilihat oleh sahabat, Rasul hampir mengambil sesuatu, ya, dan mundur seakan-akan menghindar dari sesuatu dalam sebagian riwayat yang lain. Kemudian Rasulullah kasih tahu, Rasulullah diperlihatkan Rasul mau ambil anggur, ya, ketika itu diperlihatkan sorga, di situ ada anggur. Rasulullah hampir ambil. Kalau aku ambil, kata Rasulullah SAW, ini saya itu sampai hari kiamat nggak habis-habis itu anggur. Ya, anggur dari sorga. Jadi ini bukan kiasan. Kata ulama ini hakiki. Jadi Allah punya kuasa untuk memperlihatkan kepada sebagian hambanya. Di sini Rasulullah SAW gambaran-gambaran yang ada di sorga dan gambaran-gambaran yang ada di neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ya, nah ini luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, Wallahi inni la'alamukum billah wa atqakum lah. Demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling tahu Allah, yang paling kenal dengan Allah dan paling bertakwa kepadanya.
Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'allamuna ma'lam la dahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa la taraktum at-taladdud bi nisaikum ala furusikum wa la kharajtum ila suudat taja'aruna ila Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi, kalau sekiranya kalian tahu apa yang aku tahu, ya kan? Kalian bisa lihat apa yang aku lihat. Ini saya kalian itu nggak ada waktu untuk tertawa. Ya. Coba lihat. Coba pikirkan. Bayangkan kalau sekiranya kita bisa lihat apa yang lihat Nabi. Nabi bisa lihat isi neraka. Bagaimana orang disiksa. Ya kan? Nabi bisa lihat isi sorga. Bagaimana kenikmatan dalam sorga. Ya. Tapi kan cenderungnya yang teringat itu kan yang seram-seram. Apalagi kuburan kan banyak. Nggak jauh dari masjid Nabi ada kuburan Baqi. Ya kan? Ada kuburan Baqi. Rasulullah SAW pernah melewati 2 buah kuburan. Apa kata Nabi? Innahuma la yu'adzaban. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Ya. Kata Nabi, ini 2 kuburan sedang diazab. Ya. Dan tidaklah diazab dengan sesuatu yang menurut persangkaan orang besar. Ya, seorang suka melakukan hal tersebut disepelekan. Adapun yang sebelah sini kata Nabi, wa amma yang sebelah sini, fakana la yastanzih minal baul. Dalam riwayat la yastatir minal baul. Yang sebelah sini kenapa diazab? Karena dia tidak bersih buang air kecilnya. Artinya mungkin dia tidak istinja. Mungkin istinjanya tidak sempurna. Dalam sebagian riwayat, dia pun tidak malu-malu untuk tersingkap auratnya. Jadi, dia tidak peduli auratnya mau dilihat orang lain atau tidak. Tidak ada malunya. Nah, itu diazab karena itu. Adapun yang sebelah sini, fakana yamshi bin namimah. Ini orang suka mengadu domba. Jadi, menukilkan perkataan ya di antara 2 orang teman yang tadinya mereka bersahabat, gara-gara orang tersebut diadu domba, akhirnya mereka berpecah. Coba bayangkan, Nabi lihat itu orang sedang diazab, ya kan? Itu orang sedang diazab. Makanya Nabi kata, kalau kalian tahu apa yang aku tahu, ini saya kalian itu tidak. Ya, gimana mau ketawa lagi? Ya kan? Kita ketawa itu kan karena kita masih bisa bersenang-senang gitu. Ya, masih bisa bersenang-senang, masih keluar dopamin atau endorfin atau melatonin gitu, hormonnya. Tapi kalau yang dilihat itu siksa neraka, yang dilihat itu azab kubur, waduh nggak muncul lagi itu dopamin, endorfin, melatonin itu. Ya kan? Makanya nggak mungkin lagi orang bisa tertawa. Ya, pasti dia akan menangis. Ya, dan kalian tidak akan mungkin terpikirkan ya, untuk bersenang-senang di atas ranjang-ranjang kalian bersama istri-istri kalian. Nggak sempat kepikiran itu. Pasti itu. Ini kan Rasulullah SAW diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Walaupun lihat seperti apa isi neraka, seperti apa alam kubur. Tapi kan Allah berikan kekuatan. Sehingga Rasulullah SAW tetap bisa melaksanakan kehidupan kesehariannya. Tetap sebagai suami, tetap sebagai seorang orang tua, sebagai mufti, sebagai panglima perang, dan seterusnya. Seperti itu. Ya. Apa yang kalian kerjakan, kata Nabi? Pasti kalian cari tempat-tempat, berlomba-lomba mencari tempat yang tinggi, meraung-raung, meratap-ratap, meminta ampunan kepada Allah SWT. Masalahnya, kenapa kita masih bisa tertawa, masih bisa bersenang-senang dengan istri, masih bisa makan enak, dan lain sebagainya? Ya karena kita tidak lihat dengan mata kepala. Bagaimana dahsyatnya siksa kubur, bagaimana dahsyatnya siksa neraka. Seperti itu, waliyadzubillah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil qubur, mithla aw qaribun min fitnatid dajjal. La adri ayya dzalika qalat asma." Ya. Kata Rasulullah SAW, dan telah diwahyukan kepadaku, bahwasanya kalian itu akan diuji di dalam kubur
seperti ya dikasih ujian di dalam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan malaikat itu, Munkar dan Nakir, itu semisal atau hampir seperti fitnah Dajjal. Seperti fitnah Al-Masih Dajjal. Itu Dajjal yang nanti akan turun di akhir zaman sebagai tanda kiamat kubro. Ya, jadi tanda kiamat kubro itu beda dengan tanda kiamat sugro. Artinya tinggal menghitung hari lagi, itu betul-betul nanti akan ada hari kiamat. Nah itu nanti Allah punya kuasa mengeluarkan manusia namanya Dajjal. Ya, yang bernama Dajjal banyak sekali keterangan-keterangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min nabiyyin illa waqad anzar ummatahu min syarri fitnati al-masih Dajjal." Tidak ada seorang nabi pun yang diutus melainkan sudah pernah mengabarkan kepada umatnya betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, betapa dahsyatnya fitnah Dajjal. Ya, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Kenapa? Ya, karena kalau tidak kuat iman, orang akan murtad langsung. Coba bayangkan, apa yang kita inginkan di dalam riwayat-riwayat hadis yang banyak, itu Dajjal, itu bisa kabulkan. Kita pengen apa? Oh, saya pengen emas 15 kilo, hari ini juga, saat ini juga. Ting, bener-bener, itu bukan sulap. Ya, bukan sulap. Allah punya kuasa untuk itu. Allah punya kuasa, kan kita beriman. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah SWT maha kuasa untuk berbuat sekehendak Allah SWT. Salah satunya dengan kehadiran Dajjal. Ya, sampai-sampai semua nabi memperingatkan. Ya. Terus ada orang dibunuh oleh Dajjal. Kemudian setelah dia dibunuh, dipenggal lehernya atau digergaji dari kepala sampai putus terbelah dua, kemudian dihidupkan kembali oleh Dajjal dengan izin Allah, hidup dia. Ya, semuanya pingin apa? Itu disebutkan dalam bisa semuanya. Ada pingin turun hujan, turun. Pingin stop hujan, stop. Nggak kayak pawang abal-abal itu. Suruh stop hujan malah turun. Iya kan? Jadi Dajjal betul-betul Allah punya berikan khawariqul ada, kemampuan untuk memfitnah. Makanya fitnah masih Dajjal. Dahsyat. Tidak ada fitnah yang lebih besar kata Rasulullah SAW sampai hari kiamat dibandingkan fitnah Dajjal. Makanya Nabi SAW itu perintahkan untuk idza sami'tum bid-dajjal falyan'an. Kalau kalian dengar Dajjal itu sudah muncul, itu sebaiknya menjauh sejauh-jauhnya. Kenapa? Jangan sampai dia kira, oh saya kuat kok. Saya bisa dengan keimanan saya, cuma pengen nonton doang, iseng doang. Hati-hati. Bisa-bisa kita terfitnah. Wah ini, dia ngaku Tuhan kan? Dia ngaku Tuhan. Makanya Rasulullah perintahkan untuk menjauh. Ya, perintahkan untuk menjauh. Jadi kalau sudah kedengaran Dajjal di situ di Blok S, nanti kabur aja kita. Ya, kabur pergi ke Ciputat. Kalau sudah dekat ke Ciputat, antum pergi ke Parung, seterusnya. Kalau bisa, pergilah ke Madinah atau Mekah. Karena kata Nabi, cuman Madinah dan Mekah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan disebutkan dalam banyak riwayat bahwasanya kebanyakan pengikut Dajjal itu 2. Perempuan. Ya. Ya kan? Mungkin, ya kan? Ya karena Rasul, ya kita lihatlah bagaimana tipikal perempuan gitu. Saya pengen cantik gitu. Nggak perlu ke Korea lagi. Nggak perlu operasi plastik lagi. Bilang sama Dajjal, saya pengen cantik, menjadi cantik nomor 1 di dunia. Oh gampang. Jadi cantik, kata Dajjal. Jadi. Makanya dalam riwayat hadis yang paling banyak ikutnya perempuan. Sama apa? Sama orang Iran. Ada hadisnya. Ya, Yahud Aspahan.
Coba cari, klik di internet, itu kota Asfahan. Itu pasukan intinya Dajjal dari kota Asfahan. Ada hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Ya, itu kota Asfahan. Itu sekitar sebelah selatan Teheran. Sebelah selatan Teheran itu katanya kotanya indah sekali katanya. Kota yang paling lengkap katanya. Berbagai macam akulturasi budaya dari zaman Babilonia sampai Arab, sampai Persia, sampai Cina, semua ada di situ. Itu kota Asfahan dan itu pasukan intinya Dajjal dari sana. Pasukan intinya Dajjal dari Asfahan dan diikutin dia seluruh. Tidak ada seluruh wilayah pun di seluruh dunia pasti Dajjal mampir di situ, kecuali Mekah dan Madinah. Berarti apa? Ya Blok M Square masuk berarti. Ya kan? Yang tidak ada, yang tidak bisa cuman Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Dia hadir di muka bumi 40 hari. Tapi sehari yang pertama seperti setahun. Berarti matahari tidak terbenam itu selama setahun. Ya. Matahari yang tidak terbenam. Jadi kan wallah alam, apakah cuma sebagian sisi bumi ya, ataukah Allah punya kuasa menjadikan seluruhnya itu terkena sinar matahari? Wallah alam. Ataukah buminya yang tidak bergerak sehingga cuma satu sisi? Yang jelas 1 tahun itu jadi posisinya lambat sekali pergerakan bumi. Setahun. Jadi siangnya itu setahun. Nah, kemudian hari yang kedua itu seperti sepekan. Hari yang ketiga jadi bukan hitungan 1/24 jam. Kemudian hari yang berikutnya itu seperti ya sebulan, setahun, sebulan, sepekan, baru hari yang keempat ya seperti hari-hari biasa, 24 jam. Jadi seperti hari-hari biasa. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah SWT sampai turun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi, kemudian Allah berikan kuasa kepada Nabi Isa ya untuk membunuh Dajjal. Tapi nanti kita lanjutkan sedikit setelah adzan. Ya, barakallahu fiik. Jawab. Tapi kan permasalahannya bukan itu. Kemampuan untuk menjawab dengan lugas itu berbanding lurus dengan kekuatan iman kita ketika kita hidup di dunia. Dan itu kembali kepada kuasa Allah dan hidayahnya. Allah SWT berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha'. Itu masalahnya. Di Allah SWT akan memberikan kekuatan, kekokohan. Ya, dengan qaulus tsabit. Qaulus tsabit, jadi ucapan yang kokoh. Ya, lahir dan batin. Terhadap orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Itu mulai kapan? Kata ulama, ya mulai sekarang. Mulai sekarang, bagaimana ketika kita dengan mantap mengikrarkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, itu kan ada konsekuensinya. Konsekuensi kita mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, berarti kita beribadah harus hanya kepada Allah. Harus beribadah. Dan beribadah itu harus tertuju kepada Allah SWT. Kemudian kita beribadah harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sebagai konsekuensi daripada la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Karena apa? Karena banyak yang mengucapkan la ilaha illallah Rasulullah tapi tidak sesuai ucapannya dengan perbuatannya. Iya kan? Apa manfaatnya? Tidak bermanfaat. Nah, kemudian setelah itu ketika ajal mau menjemput,
Ya, ketika ajal mau menjemput, ketika sakratul maut, itu Allah punya kuasa untuk memberikan kekuatan kepada kaum muslimin sehingga apa? Berakhir dengan husnul khatimah. Ya, karena banyak sekali riwayat-riwayat keterangan dari para ulama bagaimana ujian sangat berat bagi orang-orang yang beriman ketika hendak sakratul maut. Ya, macam-macam. Ini kesempatan terakhir bagi setan. Kata ulama, daurus syaitan. Kesempatan terakhir bagi setan untuk memurtadkan kita. Keluar daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Macam-macam dia. Katanya dalam sebagian kitab-kitabnya Ibnu Qayyim, kitabnya Ibnu Jauzi, itu dalam kisah-kisah banyak sekali disebutkan tiba-tiba setan di penampakan kita menjelma menjadi sosok yang sudah meninggal, yang paling sayang dan paling care ke kita. Jadi siapalah kita bayangkan orang yang sosok yang paling sayang sama kita, yang paling perhatian kepada kita, yang sudah meninggal sebelumnya. Nah, setan goda itu supaya kita murtad keluar daripada itu. Kemudian dia dalam kubur, itu semuanya kekuatan dari Allah SWT. Allah yang mengokohkan kita ketika kita di dunia, menjelang meninggal, dan di alam kubur. Siapa yang selamat dari itu semuanya, maka menjadi orang yang betul-betul berbahagia di dunia, di dalam kubur, dan kelak nanti di akhirat. Taib. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu memberikan kepada antum kesehatan, keselamatan, taufik dan hidayah. Pada kesempatan ini